to my channel YouTube. Oke, kembali lagi bersama saya di sini, Jari Anislaia, kelas 2023C. Video kali ini, Jari akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Teori Sastra dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syafrial, MPD. Oke guys, materi kali ini yaitu teori feminisme. Gimana nih, teman-teman semua udah tahu belum apa sih itu teori feminisme? Yuk, Jari kasih tahu. Sebelum kita melanjutkan ke teori feminisme, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu feminisme? Feminisme berasal dari kata Latin yaitu femina, yang berarti bersifat perempuan. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, terdapat ketimpangan antara penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang sesuai dengan potensi sebagai manusia. Teori feminisme ini berusaha mengkaji berbagai masalah fenomena sosial yang terkait terhadap kehidupan perempuan. Pada awal perkembangannya, teori ini diarahkan untuk tujuan politik oleh gerakan feminisme. Kaum feminis menolak pandangan bahwa ketidaksetaraan laki-laki dengan perempuan bersifat alamiah. Salah satu contoh karya sastra adalah novel. Novel ialah suatu karangan prosa yang bersifat cerita yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang. Dikatakan kejadian luar biasa karena terdapat konflik dan pertikaian di dalam novel tersebut. Persoalan ketidakadilan sosial umumnya menimpa kaum perempuan. Perempuan yang semata-mata diposisikan pada peran domestik dan reproduksi sangat menghambat kemajuan mereka untuk menggeluti dunia publik dan produksi. Hal tersebut merupakan rekayasa. Untuk mereposisi peran perempuan dalam pergaulan sosial masyarakat, maka konsep gender lahir merekonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan secara universal. Oke guys, pada teori kali ini, Jari akan menganalisis karya sastra yaitu novel yang berjudul Layangan Putus oleh Mami ASF. Gimana nih teman-teman? Pasti udah gak asing lagi kan dengan novel Layangan Putus yang beberapa waktu lalu itu sempat viral di media sosial. Nah, di sini Jari akan menganalisis Layangan Putus ini dalam novelnya yaitu karya Mami ASF pada teori feminisme. Pada novel Layangan Putus ini diceritakan tentang seorang remaja yaitu Kinan yang berasal dari daerah, tumbuh, berkembang, dan menemukan cinta di kota yang besar yang berbeda dengan iklim daerah asalnya. Mimpi sederhananya menyambung pendidikan dan menyelesaikannya tepat waktu, namun berubah setelah ia mengenal sosok laki-laki tangguh yaitu Aris. Dunia yang asik dan menyenangkan yang sangat berbeda total dengan kehidupan remaja Kinan di daerah asalnya. Kinan jatuh cinta dengan sosok Aris yang juga memiliki sifat gigih sama seperti dia. Keduanya terikat dalam ikatan pernikahan. Kinan dengan setia mendampingi Aris membangun mimpi mereka. Perubahan pola pikir Aris kembali mengubah cara pandang Kinan terhadap prioritas kehidupan. Kinan tetap setia di sisi Aris dan melupakan mimpinya menjadi seorang wanita karir, memilih merawat keluarga di rumah, memenuhi permintaan Aris dan kembali mengenal Tuhan. Aris mampu meyakinkan Kinan dengan cukup ia akan bekerja di luar rumah. Sudah cukup membawa Kinan memenuhi mimpinya saat kecil dengan menaiki balon udara. Kinan jatuh cinta dengan akan keindahan Kapadokia dan balon udara yang menghiasi angkasa. Takdir berkata lain, Aris menyaksikan keindahan tersebut, namun Kinan hanya sanggup menikmati dari foto-foto yang ia temukan di ponsel suaminya bersama dengan wanita lain. 12 hari menghilang, Aris kembali ke rumah dengan semua hal yang baru yang belum pernah diketahui oleh Kinan. Namun, ini mengangkat isu tentang perselingkuhan. Tokoh utama yang merupakan istri yang diselingkuhi oleh sang suami dan yang lebih menyakitkan hati tokoh utama adalah bagaimana pahitnya mengetahui sang suami menikah secara diam-diam. Dalam novel tersebut, tokoh utama Kinan mempunyai sifat sabar, lemah lembut, tegas, dan penyayang. Pengarang juga menggambarkan bagaimana peran tokoh utama Kinan yang kuat dan mampu bertahan tanpa adanya suami. Selain itu, pengarang juga memberi gambaran kepada kita bahwa wanita tidak hanya sebagai seorang istri dan ibu untuk anak-anak,
anaknya, tetapi juga memiliki persamaan hak dan memperoleh kebebasan dalam berkarir. Seorang Kinan yang berakhir dengan perceraian dalam novel Layangan Putus sempat viral di media sosial sampai dibuatkan serial Layangan Putus yang dialognya menjadi viral sekali dengan parodi yang diperankan oleh beberapa artis ternama di media sosial. Melihat kondisi saat ini yang dipengaruhi oleh media teknologi, ketika sebuah serial novel dan film menjadi konsumsi publik dan yang menjadi tokoh utamanya adalah sosok perempuan, maka timbul kritikan. Bagaimana dengan perempuan saat ini dengan sudut feminisme? Kajian ini patut untuk diselidiki, dimaknai. Bagaimana sosok perempuan seperti Kinan mengalami situasi yang memprihatinkan dalam novel Layangan Putus. Peran perempuan feminisme telah memberikan ilustrasi yang dapat memberikan suatu pandangan tentang keadaan yang terjadi. Perempuan hadir dalam semua situasi sosial kehidupan. Perempuan ada di dalam ranah sosial, dalam keluarga, komunitas sosial masyarakat. Perempuan hadir sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Perempuan hadir dalam ranah politik dan bahkan perempuan juga hadir dalam ranah kegiatan ekonomi. Menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, menjalani profesi terpandang yang berimbas pada penampilan sosok istri yang cantik jelita. Perempuan sebenarnya dapat bekerja, sama halnya dengan laki-laki. Dengan bekerja, sama akan melahirkan kreativitas dan membangun secara dinamis dalam menghadapi situasi-situasi sosial yang akan terjadi. Akan tetapi, ketika perempuan hadir secara aktif dalam situasi sosialnya, masyarakat menganggap remeh perempuan. Hal yang sangat esensial, peran perempuan masih saja dianggap berbeda dengan kedudukan seorang laki-laki. Dianggap kurang meyakinkan, tidak menarik, dan kurang berbobot, sehingga perempuan ditempatkan di bawah peran laki-laki. Seperti anggapan suami Kinan bahwa Kinan dapat dibohongi tentang proyek besar dan hanya dia sebagai laki-laki yang hanya boleh tahu. Dalam novel Layangan Putus ini terlihat adanya perselingkuhan yang pada dasarnya perselingkuhan tidak dapat dibenarkan dalam membangun rumah tangga sebagai perantara sosial yang utuh. Kemampuan perempuan harus memiliki teknologi informasi dalam mengungkap kasus seperti ini. Kinan dalam Layangan Putus mampu memberanikan diri untuk menggugat cerai suaminya setelah berhasil mengungkap perselingkuhan suaminya. Kemudian di sini ada kesejajaran antara perempuan dan laki-laki pada teori feminisme. Pertanyaan kritis dari feminisme adalah bagaimana mengubah dunia sosial untuk menjadi tempat yang lebih adil bagi semua. Dalam feminisme sosialis, pengakuan hak perempuan dalam ranah publik merupakan bagian dari keadilan yang dapat ditawarkan atas ketidakadilan yang selama ini diperoleh oleh perempuan. Gender merupakan kreasi sosial, artinya perempuan dan laki-laki berbeda itu memang suatu hal yang unik. Akan tetapi dalam kemampuan dan keterampilan memiliki peluang yang sama, lalu mengapa masih diperdebatkan tentang eksistensi perempuan? Perjuangan Kinan dalam novel Layangan Putus masih panjang dalam realitas kehidupan sosial, sebab tidak semua perempuan memiliki pendidikan yang sama. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada novel kali ini ialah perempuan berhak mendapatkan kebebasan individu, perempuan berhak mendapatkan kebebasan pendidikan, perempuan berhak mendapatkan kebebasan ekonomi, dan perempuan berhak mendapatkan kebebasan sosial masyarakat. Oke guys, sampai di sini dulu video pembelajaran yang dapat Jari paparkan pada kesempatan kali ini. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.